Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabtomar Saputra Wicaksono dengan NIM F521230028. Jadi di sini kita akan mengaudit sistem informasi dengan aplikasi WhatsApp menggunakan COVID-5 dengan domain BI04, yaitu Manage Availability and Capacity. Jadi di sini kita langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Jadi di sini audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, keandalan, keamanan, serta kesesuaian suatu sistem informasi dalam mendukung tujuan organisasi. Nah, salah satu kerangka kerja framework yang banyak digunakan untuk audit dan tata kelola sistem informasi adalah COVID-5, yaitu framework yang membantu organisasi dalam memastikan bahwa teknologi informasi dikelola dengan baik, terarah, dan mampu mendukung kebutuhan bisnis atau institusi. Oke, jadi dalam kasus ini kita akan mengaudit terhadap aplikasi WhatsApp, yaitu aplikasi komunikasi digital yang banyak digunakan sebagai media komunikasi formal maupun informal dalam berbagai institut. Oke, kita lanjut. Untuk audit terhadap WhatsApp pada studi kasus ini menggunakan domain BI04, yaitu Manage Availability and Capacity dari COVID-5. Jadi domain ini berfokus pada bagaimana organisasi menjamin ketersediaan layanan TI dan memastikan kapasitas sumber daya teknologi informasi memadai dalam mendukung kebutuhan pengguna. Nah, jadi untuk aplikasi WhatsApp adalah aplikasi perpesanan instan berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi secara real time melalui pesan teks, panggilan suara, panggilan video, pengiriman dokumen berbagai media, serta pembuatan grup komunikasi. Aplikasi ini telah menjadi salah satu platform komunikasi paling populer di dunia karena kemudahan penggunaan, kompatibilitas lintas perangkat, dan fitur yang terus berkembang. Nah, kita langsung masuk ke bab 2, yaitu untuk hasil audit. Di sini sebelum kita masuk ke hasil audit working paper, kita masuk dulu ke form penilaian pengalaman menggunakan WhatsApp yang telah saya buat untuk mencari para responden. Nah, bisa dilihat di sini dengan judul penilaian pengalaman menggunakan WhatsApp dengan audit sistem informasi penggunaan WhatsApp menggunakan COVID-5 domain BI. Oke, jadi di sini untuk skala penilaiannya itu dia 1 sampai 5, yaitu 1 sangat tidak setuju dan 5 itu sangat setuju. Di sini ada nama, peran, yaitu mahasiswa dan pengguna umum. Dengan pertanyaan yang pertama ada pemanfaatan kapasitas WhatsApp berjalan sesuai dengan kebutuhan institusi. Terus itu pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan pertanyaan terakhir itu ada pemanfaatan kapasitas WhatsApp berjalan dengan kebutuhan institusi. Nah, di sini kita bisa melihat hasil audit working paper untuk domain BI, sistem komunikasi WhatsApp. Nah, untuk narasumber yang kita gunakan ini satu saja dulu karena ini terlalu banyak untuk 31 responden. Nah, untuk narasumber pertama itu ada Salsabila Zen dengan jabatan mahasiswa dengan pilihan tingkat persetujuan seperti tadi, yaitu 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Untuk nama kontrol untuk pernyataan pertama dan kedua yaitu ada BI04, dan berarti tujuan auditnya itu memastikan WhatsApp dan perangkat pendukungnya memiliki tingkat ketersediaan serta kapasitas yang memadai untuk mendukung komunikasi organisasi. Nah, untuk subkontrolnya itu BI04.03, yaitu untuk mengelola kapasitas infrastruktur. Dengan pernyataan pertama itu dengan tingkat persetujuan 5 dan pernyataan kedua itu 5 juga. Terus yang kedua ada subkontrol BI0402, yaitu untuk menganalisis dan mengelola ketersediaan layanan. Nah, ini di pernyataan nomor 3 ini dia memiliki tingkat persetujuan 5 dan untuk nomor 4 dia tingkat persetujuannya 2. Terus yang subkontrol ketiga ada BI04.04,
yaitu untuk pemantauan dan pelaporan ketersediaan. Di sini terdapat 3 nomor dengan tingkat persetujuan ada di poin netral, tidak setuju, dan setuju. Nah, yang keempat ada BI 04.07, yaitu untuk menjamin keamanan dan keandalan data. Dengan hanya satu nomor dengan tingkat persetujuan, yaitu dia di setuju. Terus yang terakhir ada subkontrol BI 04.03, yaitu untuk mengelola kapasitas infrastruktur. Dia memilih untuk pernyataan nomor 9 dan 10 itu dia di nomor 9 itu setuju dan yang ke-10 itu netral. Kita masuk ke indeks perhitungan. Nah, di sini indeks kuesionernya itu dia untuk skor totalnya dari Salsabila Zen ini dia di 37. Terus dibagi dengan 10, yaitu dengan nilai pernyataannya yang digunakan itu mendapatkan hasil 3,70. Nah, dengan WP standar itu karena saya menggunakan BI 04, jadi untuk WP standarnya itu ada di nilai 10. Nah, untuk WP aktual itu dia berada di bobot 15%. Nah, kita masuk ke maturity index BI 04 ini. Jadi 15% bobotnya itu kita masukkan, terus nanti dibagi dengan 10 dan dikali 3,70 dari indeks kuesioner tadi. Nah, kita hitung saja. Jadi di sini 15% dibagi dengan 10 itu mendapatkan hasil 0,015. Terus ditarik lagi tadi yang 3,70, kita mulai hitung. Nah, jadi akan mendapatkan hasil 0,015 ini dikali 3,70 mendapatkan hasil 0,0555%. Nah, terus kita bagi lagi dengan angka 100 karena nilai persen itu ada di 100 dibagi 100. Nah, di sini 0,00555 itu dibagi 100 mendapatkan hasil 0,056. Oke. Jadi sekarang karena ini sangat banyak, jadi kita scroll saya langsung ke bawah. Karena responden lain kita menggunakan perhitungan yang sama dengan nilai bobot skor yang berbeda. Sekarang kita masuk ke perhitungan maturity level. Nah, di sini untuk perhitungan menggunakan weight percentage. Di sini adalah metode perhitungan untuk mengetahui tingkat capaian atau level pemenuhan dari setiap subdomain atau subkontrol yang diaudit. Perhitungan ini digunakan untuk menyimpulkan seberapa baik WhatsApp memenuhi kebutuhan terkait ketersediaan layanan, kapasitas, performa, serta stabilitas komunikasi sesuai domain BI 04. Nah, di sini kita dapat melihat, kita analisis dulu sementara. Oke, jadi kita mendapatkan hasil untuk nilai terendah itu dia ada di 0,38, yaitu dijawab oleh dan valid. Nah, lalu untuk skor tertinggi itu dia ada di REN karena dia mendapatkan skor 0,075. Untuk maturity level subdomain BI04 itu totalnya ada di 1,745. Dengan rumus weighted-nya itu maturity sama dengan WP standar dibagi WP aktual dikali indeks kuesioner. Nah, pada audit ini perhitungan weighted pada domain BI04 dilakukan dengan mengacu pada jumlah pernyataan yang berbeda di setiap subdomain. Setiap jawaban responden pada skala Likert dikonfirmasikan nilai presentasi kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan skor per pernyataan. Nah, kita lihat keseluruhan weighted score dijumlahkan untuk memperoleh weighted percentage yang menggambarkan tingkat pemenuhan aspek availability dan capacity dari WhatsApp pada institut yang diaudit. Terus kita masuk ke perhitungan menggunakan main score indicator. Nah, perhitungan main score indikator digunakan untuk mengetahui rata-rata tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan diajukan dalam kuesioner audit. Nah, dapat kita lihat di sini itu ada 10 pernyataan dengan rata-rata skor indikator mulai dari pernyataan 14,73 dan pernyataan 10 di akhir dengan 3,48. Terus dengan maturity index yang berbeda-beda. Dengan pernyataan pertama itu di 0,47,
Dan pernyataan terakhir itu ada di 0,34 dengan mendapatkan total 3,88 untuk maturity level BAI. Maaf, kayaknya di sini typo 4. Oke. Nah, untuk metode mean score indikator adalah metode yang paling umum digunakan dalam audit berbasis kuesioner, terutama ketika semua indikator pernyataan dianggap memiliki bobot yang sama. Metode ini dipakai untuk mengetahui nilai rata-rata setiap indikator. Lalu dilanjutkan dengan menghitung skor subdomain hingga skor domain BI04 secara keseluruhan. Perhitungan mean score indikator dilakukan dengan menghitung rata-rata skor jawaban responden pada setiap pernyataan yang terdapat dalam domain BI04. Setiap jawaban responden pada skala Likert dikonfirmasikan ke nilai 1-5. Nilai tersebut dijumlahkan kemudian dibagi jumlah responden sehingga menghasilkan mean pada tingkat indikator. Terus, metode ini memberikan gambaran yang objektif mengenai persepsi pengguna terhadap ketersediaan layanan WhatsApp, kapasitas perangkat dan jaringan, serta performa keseluruhan aplikasi. Oke, kita masuk ke tahap kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode mean score indikator, dapat disimpulkan bahwa penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi institusi menunjukkan tingkat pemenuhan yang baik terhadap aspek ketersediaan layanan atau availability-nya, terus dan kapasitas sistem. Kapasitinya sesuai dengan domain BI 04 pada framework COVID-5. Nilai mean pada setiap indikator menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap stabilitas layanan, kemampuan perangkat dan jaringan dalam menjalankan WhatsApp, kemudahan adaptasi terhadap perubahan fitur, serta aksesibilitas informasi terkait penggunaan aplikasi. Untuk rata-rata mean pada masing-masing subdomain yang berada dalam rentang kategori baik hingga sangat baik mengindikasikan bahwa WhatsApp mampu mendukung kebutuhan komunikasi secara konsisten dan andal. Hal ini mencerminkan bahwa aplikasi tersebut memiliki tingkat ketersediaan yang memadai, performa yang stabil, serta kapasitas operasional yang sesuai dengan tingkat aktivitas komunikasi di lingkungan institusi. Dengan demikian, berdasarkan hasil audit menggunakan metode mean score indikator, dapat disimpulkan bahwa WhatsApp telah memenuhi standar yang diperlukan dalam domain BI04 dan dapat terus digunakan sebagai sarana komunikasi utama dengan perbaikan minor sesuai rekomendasi yang muncul dari hasil audit. Jadi cukup sekian dari saya untuk audit monitoring kita, yaitu working paper tentang WhatsApp. Cukup sekian dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.